Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadratul jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah, sebab alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat. Allah masih berikan kita panjang umur. Allah masih berikan kepada kita kesabaran dan ketakwaan, sehingga dengan modal tadi alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa menghadiri dan turut bersama-sama dengan jamaah yang lain melaksanakan sholat Isya bersama berjamaah, dan insya Allah juga kita akan menegakkan qiyamul lail, yaitu sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan malam yang terakhir ini Allah berikan keberkahan buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa terasa Ramadan akan berakhir. Masih terkiang di kepala kita bahwa belum lama rasanya kita mempersiapkan Ramadan, tetapi Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan akan meninggalkan kita. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, masih banyak ibadah-ibadah kita yang mungkin belum optimal kita lakukan. Qiyamul lail kita belum optimal. Tadarus Quran kita, bacaan Quran kita pun belum optimal. Amal-amal kita yang lain pun demikian. Tetapi bagaimanapun kita berharap, mudah-mudahan Allah menerima semua amal perbuatan kita, qiyamul lail kita dan qiraatul Quran kita, serta amal-amal kita yang lainnya. Sedih rasanya kalau kita membaca apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan juga apa yang dilakukan oleh pengikut-pengikutnya. Itulah mengapa orang-orang yang soleh sangat bersedih jika Ramadan akan berakhir. Kesedihan mereka sampai meneteskan air mata, dan lisan mereka selalu berucap dan berkumandangkan doa. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Bahkan pada masa Rasulullah SAW, pada malam-malam terakhir bulan Ramadan, Masjid Nabawi penuh sesak oleh jamaah. Mereka iktikaf di dalamnya sambil menangis dan terisak-isak, karena sebentar lagi Ramadan akan berakhir dan meninggalkan mereka. Begitu juga kita. Malam hari ini adalah malam yang terakhir, dan besok kita tidak lagi bersama-sama sholat qiyamul lail di sini. Mereka menangis, bisa jadi kita pun menangis, karena Ramadan yang akan meninggalkan kita. Sebuah riwayat bahwa kesedihan ini tidak saja dialami oleh manusia, tetapi juga oleh para malaikat dan para makhluk yang lain. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di malam terakhir bulan Ramadan menangislah 7 petala langit dan 7 petala bumi dan para malaikat, karena akan berlalunya Ramadan dan juga keistimewaannya, dan ini merupakan musibah bagi umatku, kata Nabi. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, apakah musibah itu wahai Rasulullah? Dalam Ramadan, kata Rasulullah, segala doa mustajab, segala sedekah makbul, segala kebajikan dilipat gandakan pahalanya, dan siksaan kubur terkecuali. Maka apakah itu bukan musibah besar apabila semuanya itu sudah berlalu? Itu jawaban Rasulullah SAW kepada sahabat yang bertanya tentang
Ramadan, akhir daripada bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika memasuki detik-detik terakhir Ramadan, air mata mereka menetes, hati mereka berduka. Betapa tidak, sebab bulan yang Allah bukakan pintu-pintu surga akan pergi. Bulan yang pintu-pintu neraka ditutup. Bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka akan pergi meninggalkan mereka dan kita semuanya. Bulan Ramadan adalah bulan ketika nafas-nafas orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Bulan yang di setiap malamnya Allah bebaskan ratusan ribu orang yang akan masuk neraka. Bulan ketika Allah menjadikannya sebagai penghubung antara orang-orang yang berdosa yang mau bertobat kepada Allah. Mereka semua menangis karena mereka belum banyak mengambil manfaat dari Ramadan. Mereka sedih karena khawatir amalan-amalan mereka tidak diterima dan dosa-dosa mereka belum dihapuskan. Mereka berduka, bisa jadi mereka tidak akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Suatu hari pada sebuah sholat Idul Fitri, sahabat Umar bin Abdul Aziz berkata dalam khutbahnya, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah berpuasa karena Allah selama 30 hari atau sebulan, berdiri melakukan qiyamul lail juga sebulan. Dan pada hari ini kalian keluar seraya bermohon kepada Allah agar menerima amalan tersebut." Salah seorang dari jamaah terlihat sedih. Kemudian dia bertanya kepada orang tersebut, "Sesungguhnya hari ini adalah hari untuk bersukaria dan bersenang-senang. Kenapa Anda malah bermulam durja?" Kata sahabat yang lain kepada orang yang sedang bersedih hati, Ada apa gerangan wahai sahabatku?" Jawab orang yang bersedih tadi, "Ucapanmu benar wahai sahabatku. Akan tetapi aku hanyalah hamba yang diperintahkan oleh Rabbku untuk mempersembahkan suatu amalan kepadanya. Sungguh aku tidak tahu apakah amalanku diterima atau tidak." Kekhawatiran serupa juga pernah terjadi pada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa di penghujung Ramadan, Ali radhiyallahu anhu bergumam, "Aduhai, andai aku tahu siapakah gerangan yang diterima amalannya agar aku dapat memberi ucapan selamat kepadanya, dan siapakah gerangan yang ditolak amalannya agar aku dapat melayatnya." Imam Mu'alla bin Al-Fadil radhiyallahu anhu berkata, dahulu para ulama senantiasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar ia dipertemukan dengan Ramadan, dan berdoa juga selama 6 bulan agar ia bisa beribadah di bulan Ramadan dan ibadah Ramadannya itu diterima. Wajar bagi mereka dan kita semuanya, orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, sebab sejatinya tidak ada yang bisa menjamin bahwa tahun depan kita akan kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan keberuntungan bagi manusia yang mengisi Ramadan dengan full qiyamul lail. Bulan yang penuh dengan keberkahan tatkala hamba-hamba Allah selalu bertadarus Al-Quran, memperbanyak infak dan sedekah, serta memperbanyak zikir, dan secara khusus dia diam di masjid untuk beriktikaf. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana dengan kita? Adakah kesedihan itu hadir? Atau malah sebaliknya, karena begitu gembiranya kita menyambut kedatangan Idul Fitri, sampai-sampai kita lupa dengan amalan-amalan ibadah kita yang sangat dianjurkan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan sangat-sangat dianjurkan.
Lebih-lebih dia beriktikaf di dalam masjid sambil berzikir, bertadarus Al-Quran, sangat-sangat dianjurkan. Tetapi malah sebaliknya, dia repot dengan urusan baju barunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyongsong Idul Fitri dengan kegembiraan itu tidaklah salah. Karena Idul Fitri itu merupakan hari raya umat Islam. Dan Rasulullah SAW pun menyatakan agar kita bergembira di hari raya. Hanya saja dalam kegembiraan ini jangan sampai dirayakan dengan berlebih-lebihan. Apalagi maaf, sering kita jumpai banyak makanan-makanan yang pada akhirnya mubazir karena tidak dimakan, karena saking banyaknya yang kita persiapkan. Dan kita juga tidak boleh merayakannya dengan berlebihan, apalagi sampai tidak menghidupkan malam-malam tersebut, terutama esok, di mana kita disuruh membesarkan Allah, membesarkan asma Allah. Kita bertakbir, bertasbih, bertahmid bersama-sama, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Tetapi mari sama-sama hadirin yang dimuliakan Allah, mumpung ini belum berakhir, ini malam-malam terakhir dan belum berakhir, beberapa saat lagi akan berakhir. Dan kita berharap mudah-mudahan kita tidak mensia-siakan waktu yang tinggal sedikit ini, di mana Ramadan akan berakhir meninggalkan kita. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa di akhir Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah puasa kami sebagai puasa orang-orang yang berpuasa sebenarnya, solat malam kami sebagai solat malam yang sebenarnya. Maka ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kepada sifat orang-orang yang khusyuk. Lapangkanlah dada kami dengan taubatnya orang-orang yang memperoleh ampunan-Mu, dan jauhkan kami dari orang-orang yang lalai. Ya Allah, ya Rabbana, dekatkan kami kepada keridhaan-Mu, jauhkan kami dari kemurkaan dan kebencian-Mu, serta bimbinglah kami untuk selalu beribadah kepada-Mu. Ya Allah, berilah kepada kami kekuatan untuk melaksanakan perintah-Mu. Berikanlah kepada kami kelezatan berzikir kepada-Mu, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur kepada-Mu. Lindungilah kami ya Allah dengan penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu, wahai Zat yang Maha Melindungi. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami tergolong kepada orang-orang yang memohon pengampunan. Jadikan kami tergolong kepada hamba-hamba-Mu yang saleh dan taat. Dan jadikan kami tergolong orang-orang yang cinta kepada kekasih-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa sayang kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang fakir dan miskin. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk berbagi kasih kepada mereka ya Allah. Dan dekatkan kami dengan orang-orang yang dermawan agar kami pun bisa menirunya. Ya Allah Rabbul Izzati, berikanlah kepada kami bagian dari rahmat-Mu yang luas. Bimbinglah kami dengan ilmu-Mu yang bercahaya, dan bimbinglah kami untuk mendapatkan ilmu serta mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jauhkanlah kami dari segala kebodohan dan kepalsuan, dan berikan kepada kami bagian dari setiap kebajikan. Ya Allah, jangan siksa kami karena ketergelinciran kami, kealfaan kami, dan juga kesalahan kami. Ya Allah, hindarkanlah kami dari segala bala dan penyakit. Wahai Zat yang Maha Pemaaf, sucikanlah kami dari segala dosa-dosa, bersihkanlah kami dari segala aib, dan jadikan kami orang yang menuju kepada ketakwaan kepada-Mu.
Ya Allah, jadikanlah kami tergolong kepada orang-orang yang bertawakal kepadamu. Jadikan kami tergolong orang-orang yang beruntung di sisimu. Jadikan kami tergolong kepada orang-orang yang mendekatkan diri hanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami segala berkah yang tersimpan di setiap malam-malam bulan Ramadan, di setiap waktu-waktu bulan Ramadan, di setiap detik-detik bulan Ramadan. Terangkan hati kami dengan cahaya Ramadan. Bimbinglah kami untuk selalu mendapatkan berkahnya Ramadan. Permudahlah jalan kami untuk menempuh kebajikan di bulan Ramadan. Wahai penunjuk jalan kepada kebenaran, jauhkanlah kami dari tipu daya syaitan, syaitan yang terkutuk. Ya Allah, ampunilah kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Rabbana, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, beri maaflah kepada kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya Allah, kami mohon dengan rahmat-Mu, golongkanlah kami ke dalam orang-orang yang mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar. Golongkanlah kami kepada orang-orang yang mendapatkan keutamaan Al-Qadar. Masukkanlah kami ke dalamnya, ya Allah. Malam yang telah Engkau tetapkan lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam keagungan, malam yang penuh dengan pahala, malam yang penuh dengan kemuliaan dan keindahan. Ya Allah, kami bermohon dengan perantaraan rahmat dan kebajikan serta karunia-Mu, janganlah Engkau jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan terakhir kami. Jangan Engkau jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan terakhir kami. Sudilah Engkau, ya Allah, mengantarkan kami hingga Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik, dan perlihatkan kepada kami limpahan karunia-Mu dan anugerah-Mu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah atas kami kecuali Engkau, ya Allah. Semoga perpisahan kami di bulan Ramadan ini bukanlah perpisahan untuk selamanya, dan bukan pula akhir dari pertemuan kami, sehingga kami dapat kembali bertemu kepada tahun Ramadan tahun mendatang dalam keadaan penuh keluasan rezeki dan keutamaan. Kini kami berada di hadapan-Mu, ya Allah, untuk berdoa. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar segala doa. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar segala doa, ya Allah. Dengarkanlah pengaduan kami ini. Perhatikan rintihan kami ini, kerendahan kami, kebapaan kami, dan penyerahan diri kami. Ya Allah, kami berserah diri hanya kepadamu. Sungguh kami tidak mengharapkan kemenangan, ampunan, kemuliaan, dan penyampaian kepada cita-cita kami kecuali kepada Engkau, ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa ma'as salamah. Kita berjumpa di lain waktu dan mudah-mudahan kita berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.